Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, yang terhormat Kak Wilky Putra Juliansa selaku Duta Genre Nasional Favorit pada tahun 2020 dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir di ruang Zoom yang berbahagia. Oke, baik. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat karunia nyala kita dapat berkumpul di ruang Zoom dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah tanpa kurang satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat karunia-Nya juga kita dapat keluar dari alam kegelapan menuju alam terang yang benderang yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Oke, baik, teman-teman di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herzon Diostian. Saya di sini sebagai moderator atau MC dalam mengatur jalannya kegiatan kita pada hari ini, yaitu sharing session bersama Duta Genre Nasional Favorit pada tahun 2020. Mungkin dikarenakan Kak Wilky sendiri ada agenda yang lain, langsung saja kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Di sini di ruang Zoom sudah kita datangkan pemateri kita yang sangat luar biasa, pengalamannya sangat banyak sekali dan juga banyak sekali prestasi yang sudah diraihnya. Mungkin langsung saja kepada Kak Wilky Putra Juliansa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Sebenarnya nggak banyak-banyak amat ya prestasinya, cuman segelintir doang. Saya mengucapkan terima kasih juga ya kepada teman-teman yang udah hadir di ruang Zoom meeting ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilky Putra Juliansa, biasanya dipanggil Wilky. Untuk Kak Herzon nggak usah ya dipanggil Kak Wilky, panggil aja Wilky. Terus saya sekarang masih studi di Universitas Bengkulu dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Jadi nggak terlalu tua amat, masih umur 20 tahun. Oke, sekian. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Wilky. Wilky ya? Nggak mau dipanggil Kak? Ya, cukup dengan Wilky aja ya. Ya, baik. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Wilky Putra Juliansa sudah menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Sangat luar biasa sekali. Jadi sedikit saya ceritakan bahwasannya Wilky Putra Juliansa ini merupakan salah satu duta genre Provinsi Bengkulu, mendapatkan juara 1. Kemudian di tingkat nasional beliau sudah mendapatkan juara 1 kategori favorit. Dan kalau saya tidak, bagaimana? Apakah benar Kak Wilky? Benar sekali. Kalau untuk duta, ini kita duta genrenya ada beberapa tingkatan gitu ya teman-teman. Pertama itu saya seleksi di duta genre untuk tingkat kota Bengkulu. Alhamdulillah pertama saya mendapatkan juara 1. Terus lanjut ke tingkat provinsi Bengkulu. Alhamdulillah juga mendapatkan peringkat 1. Dan untuk ke nasional itu kita dari Bengkulu mengirim 1 pasang, ada perempuan dan laki-laki. Untuk saya laki-lakinya karena juara 1 diberangkatkan ke nasional. Dan ada rekan saya Kartika Widyasari itu anak Unip juga yang berangkat ke nasional. Kami berdua itu sama-sama masuk 10 besar tingkat nasional dan alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi juara favorit putra tingkat nasional seperti itu. Benar sekali Kak Herzon. Baik, sangat luar biasa sekali Wilky Putra Juliansa di sini. Baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang cara membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi. Mungkin Kak Wilky sendiri ya sudah banyak sekali organisasi yang diikuti dan juga dibarengi dengan kegiatan perkuliahan di bangku perkuliahan seperti itu. Jadi menurut Kak Wilky sendiri, bagaimana sih cara membagi misalnya waktu antara kuliah ataupun kuliah dan juga organisasi itu sendiri? Cara membagi waktunya agar keduanya bisa terlaksanakan dengan baik seperti itu. Bagaimana Kak Wilky? Oke. Kalau Kak Herzon ragu, manggil Wilky aja boleh, panggil Kak Wilky ya, karena kita di acara ini formal. Sebenarnya saya juga bukan salah satu
Iya. orang organisator banget gitu, tetapi juga berkecimpung di salah satu organisasi. Untuk saat ini saya ikut di 2 organisasi. Pertama saya ikut Forum Studi Islam di Universitas Bengkulu, FKIP Unip, dan kedua saya masih di organisasi Genre Provinsi Bengkulu. Oke, sebelumnya izin ya Kak Herzon, ini di tempat saya lagi azan. Jadi kita break sebentar untuk nunggu azan ya. Baik teman-teman, dikarenakan azan, jadi kita break sebentar. Oke, baik. Mungkin azannya sudah selesai, bisa dilanjutkan kepada Wilky. Oke, baik. Terima kasih Kak Herzon. Oke, sebenarnya sebelum kita sharing-sharing terlebih dahulu mengenai gimana cara kita membagi organisasi, ini teman-teman saya mau ngasih tahu kalau Genre itu merupakan salah satu organisasi. Salah satu organisasi yang di bawah naungan BKKBN. BKKBN itu adalah salah satu bidang di namanya BKKBN itu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional seperti itu. Salah satu naungan Kementerian Kesehatan. Nah, organisasi Genre ini merupakan program dari BKKBN yang diprioritaskan untuk remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja seperti itu. Terus teman-teman, saya aslinya dari organisasi Genre, pengurus Genre, dan alhamdulillah saat ini menjabat menjadi Duta Genre Indonesia seperti itu. Kalau ditanya gimana cara saya membagi waktu antara organisasi dan kuliah, misalnya seperti itu, antara organisasi dan kuliah, benar ya Kak Erzon? Antara organisasi dan kuliah ya? Iya, benar ya. Sebenarnya kita sebagai seseorang, terkhususnya seorang mahasiswa, kita harus benar-benar bisa mengatur yang namanya waktu. Karena apa? Karena pertama, kita kalau dari saya sendiri sih, kita harus tahu yang mana prioritas pada saat itu seperti itu. Itu yang harus kita lakukan untuk membagi waktu. Misalnya kalau ditanya kenapa nggak ikut organisasi, karena takut tidak bisa membagi waktu, banyak kan seperti itu. Tetapi hal yang saya lakukan adalah saya menetapkan sistem prioritas. Tetap prioritas kita adalah kuliah, tapi pada saat tertentu kita bisa mensiasati bahwa kuliah itu merupakan prioritas juga, tetapi ada salah satu organisasi yang juga bisa kita prioritaskan seperti itu. Cara membagi waktunya seperti itu kalau dari saya. Ketika kita dihadapkan dengan 2 pilihan, maka kita harus tahu mana yang prioritas pada saat itu seperti itu. Kan saat kita diuntungkan nih,
kalau dari tahun 2020 ini kita diuntungkan karena kita kuliahnya online ya seperti itu. Jadi kita bisa sekali untuk mengatur waktu seperti itu. Apalagi kuliah kita bisa sistemnya online. Jujur ya, kalau saya pada saat kuliahnya sistemnya online seperti ini, saya sangat bisa membagi waktu. Ketika misalnya saya sedang mengisi materi di salah satu tempat seperti itu, dan dibarengi juga dengan kuliah. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mensiasati dua hal tersebut seperti itu. Jadi intinya teman-teman, cara membagi waktu itu tergantung dengan diri kita. Tetapi kalau dari saya, untuk berbagi ke teman-teman, kita harus tentukan mana yang prioritas dan mana yang harus kita siasati seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali jawaban dari Kak Wilky Putra Juliansa. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya ketika kita ingin mengikuti sebuah organisasi dan juga kuliah itu harus bisa memprioritaskan atau membaginya tergantung dari individunya masing-masing. Kurang lebih seperti itu ya Kak Wilky. Itu kayaknya suara. Oh ya, apakah dia kedengaran? Iya. Ya baik, Kak Wilky itu sendiri kalau kita lihat bersama bahwasannya merupakan duta genre Provinsi Bengkulu dan juga di ajang tingkat nasional merupakan salah satu juara favorit atau kategori ya. Nah, ya. Jadi menurut Kak Wilky sendiri, ketika Kak Wilky berlomba di tingkat nasional itu sendiri, apa saja yang harus kita persiapkan, misalnya seperti itu. Persiapan apa saja yang harus kita perlukan ketika kita ingin mengikuti perlombaan, salah satunya perlombaan di tingkat nasional, kurang lebih seperti itu. Bagaimana Kak Wilky? Kalau kita dihadapkan dengan sebuah perlombaan, apalagi lombanya udah di tingkat nasional ya teman-teman, terlebih khusus lagi kita harus siapkan mental. Siap nggak kita untuk menjadi juara seperti itu? Mental juara itu harus ada dari sejak dini. Sejak kita sebelum mengikuti lomba, kalau kita sudah mau ngikut lomba, kita sudah harus mempunyai yang namanya mental juara. Nah, ketika kita dihadapkan dengan juara, kita juga harus bisa nih mengambil amanah itu dengan baik, dengan menjalankan amanah itu secara baik. Nah, ketika kita sudah berada di tingkat provinsi dan otomatis kita akan diberangkat ke nasional, itu lawannya udah nggak yang ecek-ecek lagi seperti itu. Ibaratnya sudah menjadi juara satu di provinsi masing-masing, itu sudah sangat baik. Dan kalau kita bilang kepintarannya sudah sama rata seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya untuk di tingkat nasional kemarin, itu kita nggak ada yang namanya meremehkan seperti itu. Kita nggak boleh meremehkan lawan karena kita tahu kalau lawan kita itu sudah pasti terbaik di provinsinya masing-masing. Tergantung mental siapa yang sudah bisa menjadi juara seperti itu. Mental juara itu sangat penting. Terus selain mental, yang harus kita siapkan adalah fisik. Fisik ini juga sangat siap, teman-teman. Ketika kita mengikuti perlombaan, kalau fisik kita sedang tidak kuat, maka bisa jadi kita nggak bisa seperti itu, nggak fokus atau kurang antisipasi suatu hal yang bisa terjadi pada saat itu, kita bisa kalah atau kita bisa buyar. Ketika misalnya fisik teman-teman lagi sakit nih, kita harus bisa mensiasati seperti itu. Kita harus bawa obat, bawa apa aja yang harus kita lakukan seperti itu. Terus setelah mental, terus juga fisik, yang harus kita siapkan adalah sosialnya seperti itu. Sebelum kita berlomba, kita harus tahu nih teman-teman, siapa lawan kita dan apa yang harus kita lakukan terhadap teman-teman yang juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut seperti itu. Jadi intinya kita harus percaya diri dan harus bisa menjaga kesehatan seperti itu. Iya benar sekali. Jadi ketika kita ingin mengikuti perlombaan itu, kata Kak Wilky tadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya misalnya percaya diri, kemudian mental, fisik, dan juga sosial. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi di sini sore ini sangat bermanfaat sekali ilmu yang kita dapatkan teman-teman. Kemudian saya juga ingin bertanya lagi kepada Kak Wilky, mungkin di mana
dari beberapa organisasi yang sudah Kak Wilky ikuti, mungkin dari SMA sampai dengan di bangku perkuliahan itu sendiri, ada beberapa permasalahan ataupun kendala-kendalanya. Jadi seperti itu. Mungkin itu dirasakan semua orang ya Kak. Namun yang saya tanyakan yaitu menurut Kak Wilky sendiri, pengalaman yang paling berkesan ketika Kak Wilky mengikuti kegiatan perlombaan ataupun mengikuti sebuah organisasi seperti itu. Pengalaman berkesan seperti apa yang pernah Kak Wilky rasakan pada saat sekarang ini? Oke. Kalau di organisasi itu kita mempunyai yang namanya asas kekeluargaan ya teman-teman. Jadi yang menurut saya yang paling berkesan ketika saya mengikuti organisasi atau perlombaan adalah rasa kekeluargaannya. Nah ini sudah saya dapatkan mulai dari organisasi saya saat SMA. Mulai dari organisasi OSIS, rasa kekeluargaan itulah yang bisa membuat saya bertahan di suatu organisasi seperti itu. Ketika rasa kekeluargaan itu sudah dapat, maka tidak ada lagi rasa yang ketika kita sudah bosan, kalau kita ingat rasa kekeluarganya kita nggak jadi gitu, nggak jadi bosan seperti itu. Jadi intinya kita harus mempunyai rasa kekeluargaan dan kita harus merangkul teman-teman kita yang belum tergabung dalam organisasi tersebut. Nah, juga ketika kita misalnya sudah menjadi alumni atau sudah menjadi senior di organisasi kita, maka yang harus kita lakukan adalah merangkul adik-adik kita yang nantinya akan melanjutkan estafet kepengurusan seperti itu. Kalau ini saya juga sangat merasakan pada saat saya mengikuti perlombaan duta genre di tingkat nasional. Kan sistemnya dulu itu online. Ada banyak sekali hal yang harus saya persiapkan, mulai dari photoshoot seperti itu, mulai dari video, mulai dari persiapan yang lainnya, belum kayak persiapan Zoom meetingnya, belum juga persiapan baju, seperti itu. Banyak sekali yang harus dipersiapkan dan siapa yang akan menolong kita, itulah teman-teman yang ada di organisasi kita. Nah, ketika mereka sudah merasakan yang namanya rasa kekeluargaan juga, otomatis mereka tidak akan terbebani ketika kita minta tolong seperti itu. Kayak misalnya kalau saya dulu itu pernah hal kecil ini ya, pada saat photoshoot itu teman-teman saya yang bantu merapikan baju saya, merapikan sendal, sepatu, menyiapkan seperti dan lain sebagainya, itu teman-teman itulah yang membantu saya karena nggak mungkin kita berdiri di suatu panggung itu kita sendiri yang mengaturnya. Banyak orang yang di belakang layar yang mendukung kita. Itulah teman-teman yang ada di organisasi kita, teman-teman yang sudah kita anggap keluarga seperti itu. Itu hal yang paling berkesan menurut saya seperti itu. Selain itu juga teman-teman yang saat perlombaan tersebut itu kita harus dapatkan rasa kekeluarganya. Yang paling berkesan seperti itu. Ya baik, terima kasih kepada Kak Wilky Putra Juliansa. Mungkin Kak Wilky setelah ini ada agenda yang lain. Langsung saja yang terakhir nih Kak. Mungkin teman-teman di dalam ruang Zoom itu sudah menunggu apa saja sih trik dan tipsnya agar bisa menjadi seseorang yang seperti Kak Wilky, yaitu orang yang di mana memiliki organisasi yang banyak, kemudian memiliki prestasi yang skalanya bukan lagi tingkat kabupaten ataupun provinsi, tapi sudah tingkat nasional seperti itu. Tolong diberikan tips dan triknya Kak, agar bisa menjadi pemuda seperti Kak Wilky. Seperti itu. Oke. Kalau ditanya tips dan triknya ya untuk menjadi seseorang organisator yang baik seperti itu. Teman-teman, ini adalah hal yang harus kita persiapkan ketika kita ingin mengikuti suatu organisasi. Tipsnya, ketika kita ingin mengikuti perlombaan, kita harus tahu siapa diri kita. Kita ini ahlinya di bidang mana. Kalau kita ahlinya di olahraga, maka kita harus lanjutkan di olahraga. Terus yang kedua, kalau misalnya kita yakin kita bisa di organisasi yang orangnya di dalam itu multi talent, kita harus tahu mana yang terbaik untuk kita. Ibaratnya kita harus tahu siapa diri kita senangnya di mana, susahnya di mana, dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita kuasai ketika kita ingin mengikuti suatu perlombaan. Terus yang kedua, selain kita harus mengetahui siapa diri kita harus menyiapkan seperti yang saya bilang tadi, seperti fisik, mental, itu sudah harus siap. Terus ketiga yang harus kita lakukan adalah belajar. Karena tidak ada orang yang sukses
langsung begitu saja tanpa ada namanya proses. Nah, belajar ini merupakan salah satu proses yang harus kita lakukan. Jadi intinya kita harus belajar dan jangan sampai walaupun ilmu kita sudah tinggi, kalau tidak dibarengi dengan belajar atau tidak kita ulangi, maka hal itu sama saja akan tenggelam. Ibaratnya akan tenggelam ilmu-ilmu yang kita dapatkan ketika kita tidak menguasai atau mengulanginya atau tidak belajar sama sekali. Jadi intinya teman-teman harus tahu siapa diri kita, harus menyiapkan fisik, mental, sosial kita, dan yang terakhir kita harus belajar. Belajar ini bukan dari diri sendiri ya, bukan belajar dari buku aja, tapi kita belajar dari pengalaman, belajar dari orang-orang yang ada di organisasi kita, belajar mengenal orang lain itu adalah satu hal yang wajib untuk kita lakukan ketika kita ingin menjadi orang yang sukses. Dan apalagi kita ingin menjadi orang, barangnya organisator yang baik, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Kak Wilky sudah memberikan tips dan triknya untuk teman-teman sekalian. Jadi, ada beberapa tips dan trik yang sudah diberikan oleh Kak Wilky itu sendiri. Jadi, jangan lupa diingat atau bila perlu dicatat seperti itu, agar kita bisa menjadi seseorang pemuda yang berorganisasi banyak, kemudian juga prestasi yang sangat banyak sekali, seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari saya ataupun cukup itu saja, Kak Wilky. Akan tetapi di sini saya juga akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom. Jadi apabila teman-teman ingin menanyakan sesuatu kepada Kak Wilky, saya persilakan. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Oke, baik. Langsung saja kita lanjutkan. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Izin moderator. Mohon maaf Kepada Saudari Desi kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Herzon Destian. Materi yang sangat luar biasa ya pada sore hari ini dengan pemateri yang sangat luar biasa juga. Izin bertanya kepada Kak Wilky, begini Kak, kita kan sebagai mahasiswa ini kan banyak yang tidak tertarik kayak gitu mengikuti organisasi karena takut nilainya menjadi anjlok ataupun kuliahnya menjadi keteteran. Itu menurut pandangan Kak Wilky sendiri bagaimana Kak? Terima kasih. Ya, bagaimana Kak Wilky? Apakah langsung bisa dijawab? Oke, langsung ditanggapi aja ya. Oke, benar sekali ya Kak Desi. Itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang kurang tertarik untuk mengikuti suatu organisasi karena beberapa alasan seperti itu. Jadi menurut pandangan saya, setiap orang itu mempunyai pilihan. Dan ketika kita memilih pilihan itu harus kita sesuaikan dengan pilihan yang terbaik menurut kita. Seperti itu. Tetapi menurut saya, pilihan terbaik itu ketika kita bergabung di organisasi itu adalah salah satu pilihan terbaik menurut saya. Ketika teman-teman banyak sekali yang tidak minat untuk mengikuti organisasi, itu adalah salah satu hal yang mungkin pandangannya itu salah. Jadi kita sebagai teman-teman organisasi harus bisa memberikan aksi, memberikan bukti nyata bahwa suatu organisasi itu tidak sama terhadap pandangan mereka seperti itu. Kalau mereka ngiranya kalau kita sebagai orang organisasi tidak bisa kuliah dengan baik, takut nilai anjlok, kita buktikan kalau kita bisa seperti itu. Jadi nilai dan organisasi itu adalah satu hal yang berbarengan, satu hal yang mempunyai hubungan, satu hal yang mempunyai keterikatan. Ketika teman-teman baik di organisasi, otomatis teman-teman tidak akan menyia-nyiakan suatu kuliah teman-teman seperti itu. Saya yakin untuk teman-teman yang berada di forum di Zoom ini tidak ingin nilainya anjlok, tetapi ingin juga ikut organisasi karena tahu manfaat dari suatu organisasi itu adalah sangat-sangat positif seperti itu.
Contohnya ada juga teman-teman teman saya di salah satu prodi saya, itu dia mengikuti organisasi, sibuk sana sini, tetapi nilainya tetap dengan IP yang memuaskan seperti itu. Ini prestasinya sangat luar biasa. Di atas 3,9 seperti itu, walaupun dia sibuk seperti itu. Jadi ini adalah hal yang harus kita buktikan ke teman-teman yang kurang minatnya untuk mengikuti organisasi, bahwa kita tidak sama seperti pandangan mereka seperti itu. Kita bisa memberikan aksi dan kita bisa memberikan bukti nyata kalau kita bisa seperti itu. Itu sih menurut pandangan saya, tergantung dengan pilihan mereka. Tetapi kita sebagai orang organisasi harus merangkul, harus mengajak teman-teman untuk ikut organisasi dengan memberikan aksi dan bukti yang nyata seperti itu. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Wilky atas jawaban dan juga beberapa ilmu yang sudah diberikan kepada teman-teman pada sore hari ini. Oke, baik teman-teman di sini, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, saya rasa cukup ya teman-teman di sini. Saya cukupkan dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Kak Wilky Putra Juliansa sudah hadir, dan juga teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak, dan mungkin itu saja kegiatan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya selaku moderator langsung saja saya tutup pada kesempatan pada sore ini. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin